Selesai. Baik, Ibu akan memperkenalkan ya rencana pembelajaran mata kuliah dalam satu semester. Karena pertemuan kita ada 16, tetapi kita bertemu hanya 14 karena dipotong UTS dan UAS. Ya, tetapi mata kuliah ini sekarang ya ada sistem proyek, 40% nilai proyeknya. Nanti kita jelaskan ya. Nah, rencana pembelajaran semester. Baik, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Dr. Lesti Ratati. Ibu S1-nya ya dari Universitas Taman Siswa, S2-nya Universitas Sriwijaya, S3 ya dari Dr. Ilmu Akuntansi Universitas Pajajaran, Ibu dari Unsri. Kemudian Ibu mendapat gelar CE karena Ibu kuliah di program profesi akuntan. Ibu adalah seorang akuntan, jadi dapat CE-nya yang gold. Kemudian Ibu mempunyai AB itu akuntan berpraktik karena SKP yang dibutuhkan ke AI pusat itu mencukupi. Kemudian Ibu membuka kantor jasa akuntan. Nah, kenapa membuka kantor jasa akuntan? Supaya bisa melayani laporan keuangan bagi UMKM yang membutuhkan. Kemudian Ibu mempunyai CPE dari IABI dan CPE. Kemudian Ibu mempunyai ini ya ACFM itu dari Australia. Lanjut ya. Buku yang Ibu pakai untuk mengajar kalian, Ibu memakai buku dari luar satu ya. Sebenarnya banyak. Itu ada Accounting Informasi Sistem dari ya masa. Kemudian Sistem Informasi Akuntansi itu buku Ibu karangan Ibu sendiri yang ambil dari materi, ambil dari jurnal Ibu. Kemudian ada lagi ya, ini bagus ya. Sistem Informasi Akuntansi ya, pemahaman konsep dan series terpadu. Nah, ini karangan dari Prof. Asma Susanto dari Universitas Pajajaran, satu-satunya profesor ahli sistem informasi akuntansi di Indonesia, sudah almarhum. Kemudian ya di sini tabel pertemuan ini ada 16. Pertemuan pertama ya Ibu menjelaskan pengenalan silabus, masuk ke bab 1 organisasi bisnis, kemudian pengembangan dan peran SIA. Kemudian ketiga, peran SIA dan tujuan SIA. Kemudian 4, fungsi dan manfaat SIA. Kemudian 5, konsep dasar SIA. 6 ya, pemrosesan SIA. 7, komponen-komponen SIA. Nah, ke-8 adalah UTS. Kemudian ke-9, aplikasi siklus akuntansi. 10 ya, siklus akuntansi, penyusunan akuntansi. 11, penyusunan SIA. 12, perancangan SIA ya. 13 ya, implementasi pengambilan keputusan. 16 itu adalah UAS ya. Nah, di dalam ini ya, ini materinya ya. Kalian nanti di akhir Ibu kasih tugas karena nilai tugas ini ya ada di MBKR itu 40% kalian membuat proyek. Proyeknya materi kamu ambil dari bab 1 sampai bab 14 ya. Nah, itu mana yang kamu mau terserah. Itu kompilasikan dengan aplikasi, misalnya aplikasi stok verifikasi atau pesan atau Ewadung itu boleh. Nah, itu kalian melakukan di pada UMKM di sekitar Anda. Kalau nggak apa, Ibu tolong dipakai uang karena membantu mereka yang lemah untuk supaya dia tumbuh kembang, ya, meningkatkan keekonomian Indonesia. Kemudian itu ada dampaknya terhadap negara. Kenapa? Kalau UMKM-nya maju, maka dia akan bayar pajak. Nah, pajak itu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu di sini kalau berkembang, artinya dibutuhkan tenaga kerja jadi banyak lagi, jadi menyerap pengangguran dari sini. Baik, di sini ada ya panduan pemilihan. Ya, sumber bacaan Ibu yang buku tadi ya. Kemudian 2, sumber bacaan optimal, jurnal yang update tentang sistem informasi baik di dalam negeri atau di luar negeri. Kemudian ya, di sini ada ya partisipasi penilaian ya. Nah, partisipasi penilaian ini ya di sini aktivitas kamu masuk itu dapat 20%. Yang masuk aja ya. Kemudian hasil proyek 40%, kemudian tugas mandiri 10, UI 10, UTS 10, UAS 10. Kemudian sistem nilai ya lebih besar dari 80 sampai 100 kamu dapat nilai A. Nah, tadi berarti yang dapat A itu nilainya gede ini ya. Kemudian lebih besar 68 sampai 79 itu dapat B. Kemudian lebih besar 56 sampai 67 itu dapat C. Nah, kemudian 46 sampai 55 itu nilainya D ya. Nah, 0 sampai 45 artinya ini sudah masuk kan, ini anak ini nggak masuk, nggak lulus, itu dapat ini. Artinya harus mengulang lagi di bisa dapat. Baik, ini kontrak perkuliahan ya ada 6, 1 etika,
yang menerapkan etika yang baik terhadap dosen. Kemudian ya mahasiswa diharapkan memiliki kejujuran tanpa terkecuali. Kemudian setiap mahasiswa harus fokus terhadap kuliahan ya tanpa melakukan aktivitas lain. Kemudian ada masuk sebelum 20 menit ibu masuk atau sesudah ibu masuk 20 menit karena tidak boleh lagi masuk kelas. Kemudian mahasiswa membuat kegaduhan itu disuruh keluar kelas, meninggalkan kelas. Kemudian dosen berhalangan hadir akan menginformasikan tentang pergantiannya ya. Kemudian di sini, nah ini RPS. RPS ini sudah saya kirim di kelas, sudah dikirim ke ini ya, classroom sudah dikirim di chat. Nah kalian buka di situ ya, ada semua itu. Kemudian di sini ini ya teman-teman tadi sudah dijelaskan ini RPS-nya, bagaimana materi yang disampaikan kepada kalian ada semua di sini ya. Ini sumber bacaan, ini jurnal yang akan dikembangkan dalam pembelajaran kalian. Baik, ini semua ya pertemuan 1 sampai 16 ini ada semua ya. Baik, kita mulai kepada ya materi ya. Oke, di sini ada mata kuliah sistem informasi akuntansi kita bertemu di bab 1. Sebelum melakukan pembelajaran itu biasa kasih quiz. Tapi ini karena waktunya lagi ya, bisa kamu buka di student kamu, ada yang bisa dipilih, ada yang 1 sampai 100, kamu harus jawab sampai 80. Kalau ada 80 artinya harus jawab lagi. Kenapa? Karena di situ minimal jawabannya harus 80. Baik, ini materi di bab 1 ya. Ada 4 materi ya. Di sini kalian menciptakan manfaat dari strategi bisnis tadi ya, menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena apa? Bisnis itu suatu kesibukan yang mendatangkan uang ya, atau mendatangkan laba. Jadi kalau orang bertanya bisnis itu apa? Ya, bisnis itu kegiatan yang melakukan kesibukan mendatangkan uang. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan laba. Dari usaha bisnis kamu mendapatkan laba dalam jangka panjang. Nah, di sini meningkatkan kesejahteraan pemilik. Jadi pemilik usaha UMKM tadi meningkat dengan adanya aplikasi yang kamu terapkan. Kemudian di sini berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Dengan naiknya ya jumlah penghasilan dari UMKM tadi, maka dia kena pajak. Kalau zaman waktu pajak itu 500 juta nggak kena. Sekarang nggak pakai lagi. Jadi penghasilan 5 juta dari UMKM itu kena pajak 5%. Apa sih gunanya? Itu untuk pembangunan suatu negara. Baik, ini adalah kegiatan produksi. Jadi kamu tadi UMKM-nya tadi ya, UMKM apa? Memproses barang-barang menjadi produk jadi. Bagaimana supaya UMKM kamu itu dikenal masyarakat menghasilkan laba? Ya, kita survei pasar dulu. Kira-kira jualan kita ini laku nggak? Jangan langsung berproduksi. Kalau kamu masih berproduksi, kalau nggak dibeli masyarakat, apa? Rugi kan? Nah, kita supaya pasar, kemudian akhirnya produk kita, artinya kita mengasih yang gratis ya kepada masyarakat itu, agar masyarakat itu apa? Kenal, oh ini yang jenis produknya, artinya packaging harus bagus, kegunaan produk ini bermanfaat ya, harganya lebih murah dari produknya sejenis, sehingga si konsumen tadi tidak beralih ke produk lain, tetap memakai produk ini. Supaya apa? Supaya menekan laba dalam jangka panjang. Nah, di sini tingkat produk manfaat dan inti produk itu produk di dasar, kemudian produk yang diharapkan. Baik, di sini ada ya kualitas produk ya. Ini tahan lama, mungkin kalau beli satu mungkin bisa beli 2 mungkin berarti satu, mungkin ada promo ya, nanti ada aplikasi, ibu kasih aplikasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk itu faktor apa? Ya. Yang mendesak konsumen butuh banget konsumen. Kalau hanya untuk membeli aja tidak ada kebutuhan, berasa kan karena ekonomi kita sekarang lagi stuck ya, masyarakat akan mikir ya. Kemudian di sini 6 ya, 6 strategi penerapan digital marketing dalam bisnis. Bagaimana sih cara menerapkan digital marketing? Ya, bisnis itu seperti apa? Karena kita masuk akuntansi, sistem informasi akuntansi ini masuk akuntansi digital, akuntansi bisnis. Jadi akuntansi itu
bisa ya berdiri karena ada teknologi. Jadi teknologi itu fondasinya aplikasi, karena kita berjualannya sini tidak manual lagi, secara online dengan melalui konten. Kemudian di sini ada ketentuan tujuan, penelitian kompetitor ya, pembuatan rencana konten, indikasi taktik ya, optimalisasi dan penyesuaian, kemudian refleksi dan perubahan, kemudian evaluasi, pelaporan, monitor, pembuatan ya konten, pemilihan saluran digital, pengembangan target audiens. Ini ya contoh sistem informasi akumulasi zaman dulu yang pakai manual, dihitung manual. Nanti dicontohkan, kamu mungkin belum kenal ya strawberry kasir, bagaimana ini kerja akurat tadi. Nah di sini transaksi ini terjadi di dalam satu bulan. Ada 7 transaksi ya, ada ya menyetor uang, ada membeli peralatan, sehingga kita diminta membuat jurnal umum untuk setiap transaksi, kemudian hitung saldo dari transaksi tadi. Baik, kita jawab ya di sini. Nih, tanggal 1 ya ada terjadi ya ada uang masuk. Jadi cara memberi ininya ya kas pada modal, karena ada uang masuk. Jadi masuk kas, masuk modal jurnalnya. Kemudian tanggal 3 ada peralatannya, peralatan 20 juta, artinya jurnalnya debit dan kredit 20 dan 20. Kemudian tanggal 3 ada perlengkapan 5 juta, ada utang usaha 5 juta. Jadi perlengkapan itu masuk debit, perlengkapan masuk, utang usaha masuk ke kredit. Kemudian tanggal 30 ada kas yang masuk 15 juta, kemudian penjualan 15 juta. Harga pokok itu adalah 10 juta. Kemudian persediaan barang sampai 10 juta karena nanti dari harga pokok. Kemudian tanggal 15 ya beban gaji. Nah, seperti tadi membayar gaji kepada karyawan. Gaji pada debit pada kredit karena ada uang keluar ya 4 juta. Kemudian tanggal 20 ada kas 7 juta, ada ya pendapatan jasa 7 juta. Kemudian ada utang usaha 3 juta pada kas. Baik, kita akan lakukan saldo akhir setiap akun. Nah, di sini ada akun debit ya kas, kredit dan saldo. Di sini ada debitnya 122 juta, kemudian kredit 27 juta, kemudian saldo ada 95 juta. Jadi 122 itu dikurang 20 juta, 95 juta. Nah, peralatan ada 20 juta, masuk ke saldo 20 juta. Kemudian peralatan 5 juta masuk ke saldo kan, utang usaha. Nah, utang usaha kan nanti mengeluarkan uang, ya uang keluar 5 juta. Kemudian akan masuk kepada saldo 2 juta. Kemudian 3 jutanya itu tadi kreditnya, sisa dari 5 juta itu ada 2 juta. Kemudian modal 100 juta ya. Pendapatan jasa 7 juta masuk ke saldo ya. Harga pokok produksi 10 juta masuk ke saldo 10 juta. Kemudian beban gaji 4 juta masuk ke saldo 10 juta. Ini perhitungan secara manual, tetapi nanti ada perhitungan secara aplikasi karena akuntansi di kita kan ada aplikasi. Baik, nah ini kita menghitung. Pernah kan dijelaskan dulu? Ini menghitung saldo kas, kan? Ya saldo dari awal, ya saldo kas akhir sama dengan saldo awal ditambah pendapatan sama dengan biaya operasional ya. Kemudian 75 juta saldo akhir ditambah 40 juta dikurang 25 juta sama dengan 90 juta. Baik, yang kedua itu memakai siap pakai aplikasi. Nah, kalau tidak pakai aplikasi, dia menggaji karyawan 6 karyawan lagi, 4 juta 1 karyawan. Kalau 6 berarti dia mengeluarkan uang si pemilik UMKM tadi 24 juta. Setelah dia memakai aplikasi, si pembeli tadi tidak perlu harus datang ke mall. Artinya dia sudah mengirim karyawan, mengirim biaya lampu, listrik, wifi, dan apa ya? Sewa buku. Nah, karena dia sudah pakai aplikasi, ya udah di rumah. Cukup menginstal di aplikasi ponsel, si pengunjung tadi akan membeli. Dia hanya butuh 2 karyawan. Masing-masing karyawan gajinya 4 juta, jadi 8 juta. Kemudian biaya operatornya 5 juta. Kemudian dia bagian perawatan sistem 2 juta, hanya mengeluarkan uang 15 juta, bukan 24 juta lagi. Artinya di sini 24 juta dikurang 15 juta dan pemilikan 9 juta. Baik, di sini ada ya kegiatan sumber daya manusia yang menciptakan produktivitas sehat
kemudian ya tetap bertujuan jelas dan terukur, kemudian komunikasi dan efektif, ya membangun lingkungan yang produksi, memberi pelatihan dan pengembangan karyawan, kemudian menggunakan teknologi yang tepat. Teknologi nanti dijual secara aplikasi. Baik, ini kegiatan administrasi, mencatat, ya merencanakan organisasi, pengendalian dan mengambil keputusan yang tepat yang harus diberikan. Kemudian, nah di sini ini contoh, ya aplikasi. Ini ya contoh aplikasi kasir. Jadi aplikasi kamu gunakan melalui aplikasi. Kamu install aplikasi komunikasi di handphone kamu. Kamu isi alamat kamu, nomor telepon, email kamu. Nanti si konsumen tadi, kamu udah download handphone. Si konsumen tadi akan membeli telur, gula, mungkin minyak ya. Nah di situ di bawah gula itu ada harga ya. Gulanya berarti mungkin 20.000 1 kilo, telurnya mungkin 23.000, minyak atau garam. Boleh nggak kali aplikasi nawar harga? Jadi itu benar benar mati. Yang bisa nawar itu kalau kita ketemu langsung dengan si pemilik toko. Kurang harganya. Kalau di aplikasi nggak bisa. Hanya aplikasi ini dia memberi promo. Misalnya beli 3 gratis 1, atau ya yang beli diskon 20% sampai 50%. Jadi pembeli itu tidak beralih kepada produk yang lain sejenis, tetap dia ke kita. Nah di sini ada lagi ya. E-warung itu ada ya, kita mau beli apa? Nama aplikasi e-warung, kamu install di handphone kamu. Mungkin kamu harus asing kan ini. Nah ini baru, karena ini ya mengurangi biaya operasional si pemilik UMKM. Nah ini bagus kita ada UMKM yang nanti kalau yang kita 10% itu. Jadi UMKM di sekitar rumah kalian atau di kenal atau di kantor membantu mereka ya meningkatkan ekonomi mereka dan peningkatan karyawan, kemudian ya menambah pendapatan negara dari pemotongan pajak dari hasil dia. Karena aplikasi ini ya resmi dari Bank BRI, ini resmi digunakan oleh Kominfo. Jadi ini tidak abal-abal, ini memang benar ya digunakan untuk konsumen luas, guna membantu meningkatkan perekonomian ya. Nah di sini ada juga ya aplikasi kasir pintar, Power, Majo, Posir, Jurnal, Makari, ya, Osera, Pos, Pen. Nah, ada aplikasi yang lebih dasar lagi ya. Ini namanya SIPESAT. Aplikasi SIPESAT ini sistem informasi perdagangan antar Asia. Ini sering dipakai oleh perguruan tinggi kerjasama dengan luar negeri. Nah, bagaimana kamu PKN internasional? Ini data ini ya. Indonesia mengeluarkan produknya untuk mengisar dari SIPESAT tadi. Jualan kita biasa UMKM itu dia mengandungkan produk inti, misalnya songket, misalnya apa ya, gambong, produk asli ya, misalnya apa lagi ya, mungkin pernak-pernik, industri kreatif, nah dijual di situ. Di sini bisa diawasin ya, berapa barangnya, apa dikirim itu bisa dilihat. Kekirim belum, sudah sampai di mana barang. Jadi enggak bohong, ini resmi. Nah itu sering dipakai perdagangan antar Asia dan luar negeri. Itu bagus itu seperti tadi. Nah ini contoh dari perdagangan memakai stok jari kasir binaan dari Bank BRI. Jadi mereka ini memakai stok jari kasir karena banyaknya nasabah ya, nasabah tadi banyak membeli sehingga dia pengen membuka cabang lagi, tapi dia nggak punya dana. Jadi bagaimana bu? Dia nggak punya SKPNS, dia nggak punya surat rumah, dia nggak punya mobil ya. Jadi bagaimana dia menggadaikan supaya minjem uang di bank? Pakai aplikasi ini, tunjukin di Bank BRI. Dia nanti Bank BRI itu nanti akan buka di BIN datanya dibuka, ya. Apakah benar ya penghasilan dari UMKM ini 50 juta 1 minggu? Nah itu semua transaksi itu akan terrecord, ya terrecord semua jamnya, detiknya, harinya, berapa harganya itu. Nah jadi bank langsung memberi kepercayaan kepada UMKM tadi untuk pinjam uang, karena bukanya di BIN data. Itu manfaatnya kalau kita butuh uang, kita nggak perlu ini ada darurat, kita tunjukin aja ya aplikasi hasil tadi ini yang dipakai untuk seluruh masyarakat mereka ke bawah ya, ini. Nah jadi dia bisa pinjam di bank, jadi bayarnya di mana? Ya kan dilihat dari ininya, dari aplikasi kondisi kasirnya dia akan terintegrasi kepada rekening bank tadi. Jadi setiap bulan bank itu langsung memotong dari rekening tadi si nasabah tadi. Nah,
Oke, di sini ada data pustaka yang saya pakai ya. Ini tugas akhir. Nah, tugas akhir kalian membuat proyek UMKM. Kamu pakai aplikasi yang dikusiran tadi, apa aplikasi kasir, pakai warung dan sebagainya. Diinstal di ini ya di HP kamu kasih tahu sama si UMKM tadi. Bu, saya bantu supaya ibu nggak berjualan lagi di pinggir jalan, karena di pinggir jalan nanti kena pol PP, panas, kalau ibu jualan di rumah, ya ibu install aja ini, nanti siapa beli sih? Dia lah akan beli. Oh, beli ini, somar yang enak kan harganya ini, terus bisa fokus, bisa profil, dan bisa apa ya COD. Nah itu minimal 15 lembar, ambil dari dulu tadi ya, kemudian itu nanti dikirim ke ibu, oke, untuk proyek yang nilainya 40%. Nah tugas mingguan setiap hari kamu ada tugas minimal PPT 10 lembar ya di YouTube. Organisasi bisnis apa? Bisa organisasi bisnis catering. Apa sih yang dibutuhkan dari catering itu? Atau organisasi apa lagi? Jualan makanan, pakaian dan sebagainya. Mungkin ada yang nanya. Oke, satu, boleh? Tanya Bu, ya. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan bisnis itu sendiri? Boleh, oke. Baik, terima kasih. Siapa namanya tadi? Rahmat. Rahmat bertanya bagaimana cara kita untuk mengembangkan bisnis tersebut ya. Makanya sebelum kita mau mulai bisnis tadi kita survei pasar dulu ya. Dibutuhin apa? Di pasar tadi, pasar ini butuh apa? Produk ini. Oh, sekarang lagi enaknya ya jualan jagung jagung gitu ya. Oke, kita lihat apa sih bumbu-bumbu dia. Kita buat yang lebih enak dari dia. Harga di bawah dia sedikit. Ya, kalau kita ngasih harga di atas harga dia, maka produk kita tidak akan bisa laku. Kenapa? Dengan itu aja, itu kan udah terkenal. Dan kita baru mau muncul kan? Mau muncul, apa yang terjadi? Kita akan takut. Jadi kita buat, ya, yang lebih enak dari dia, harganya di bawah dia sedikit. Dengan banyaknya konsumen membeli kita dapat menyerap laba yang lebih besar lagi. Ya, kemudian dari sini ya, mereknya itu kita harus branding itu. Ya packaging itu, kita buat packaging secantik mungkin. Ketika kita masuk dalam aplikasi tadi, orang tertarik tadi kan kita mau beli sebenarnya. Dengan dilihatnya packagingnya bagus, mau apalagi dibuat jagung ini mau mengobati darah tinggi, kencing manis, gula darah, ya. Tambah mau orang, ya. Kayak ibu kalian kan, kopi kan sudah banyak. Tapi kopi ibu buat ini, ya. Kopi herbal mengurangi darah tinggi, kencing manis, ya. Tahu. Apa sih kerjanya? Jangan ada ini ya bahan-bahannya. Ada dikasih jahe, ya. Ada dikasih kayu manis, terus dikasih produk tradisional itu. Ternyata memang benar diminati. Harganya tak terlalu mahal. Karena semua biaya promosi, ya, buat digital marketing, buat segala macam dibebani dengan barang yang tadi. Okay? Nah, makanya orang menentukan harga yang pertama itu kan biasanya kan agak tinggi sedikit, tapi tidak tinggi dari yang produksi sudah keluar, ya. Nah, supaya apa? Di sini dimaksud biaya tenaga kerja, semua berubah ini semua. Nah, ketika ketika produk ini tidak dikenal oleh masyarakat lagi, itu sudah tertutup. Makanya kita ya harus berupaya menciptakan produk baru lagi. Bagaimana? Apa sih yang terbaru? Misalnya mungkin melon campur nanas kan untuk obat demam. Ya kolesterol. Begitu masyarakat minum dibuat seperti yogurt kan. Nah, begitu masyarakat minum ternyata memang sehat. Tidak perlu berolahraga kuat. Karena ada minuman yang harganya murah. Tetapi memang bermanfaat dengan masyarakat. Jangan menciptakan produk yang tidak bermanfaat ke masyarakat. Setelah kita ciptakan, kalau kita nggak mampu dijual, kita mampu. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukup sampai di sini. Kita lanjut dari pertemuan selanjutnya ya, bab 1, bab 2 sampai bab 16. Tapi proyek jangan lupa ya. Baik, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.